Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Subuh hari ini Allah izinkan kita berkumpul di rumahnya, menunaikan kewajiban kita salat fardu, kemudian duduk sejenak di majelis ilmu sambil menunggu terbitnya matahari, menunggu syuruk. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya, dan Allah menerima semua amal ibadah kita sebagai ibadah yang ikhlas karenanya. Salawat dan salam semoga selalu terkirimkan kepada panutan kita, idola kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu kita berusaha untuk memperbanyak salawat kepadanya, berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, agar di akhirat kelak kita terpilih di antara golongan umat Nabi yang mendapatkan syafaat. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus BKM Masjid Baitus Salam, imam masjid, ta'mir masjid, para sesepuh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama, ayah bunda yang dirahmati Allah, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik semuanya yang disayang sama Allah. Inspirasi dan motivasi mungkin boleh dari siapa saja, tapi kalau mau belajar agama harus kepada ahlinya, mesti kepada ulama. Nah, saya ini bukan ustadz apalagi ulama. Saya hanya seorang anak muda biasa yang berusaha bermanfaat dengan menjadi da'i. Karena berdakwah itu bukan hanya tugas ulama. Siapapun boleh berdakwah. Karena dakwah juga bukan hanya ceramah, bukan hanya tausiah, bukan hanya takbir akbar. Biasanya kalau ayah bunda mungkin melihat konten dakwah saya di sosial media, di Instagram, di YouTube, mungkin jarang sekali dalam bentuk ceramah, melainkan dalam bentuk lantunan Al-Quran, mengaji, begitu ya. Karena memang itu yang saya kuasai, berdakwah via suara. Saya sadar betul saya ini secara prestasi musabaqah tilawatil Quran bukan qori juara internasional, bukan qori juara nasional. Cuma saya orang yang pernah dan berusaha terus belajar Quran aja dari kecil sampai sekarang, sampai saat ini. Secara background pendidikan saya ini bukan lulusan Timur Tengah, gelar saya bukan LCMA tapi ST ya. Semoga bukan sok tahu. ST itu bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz, sarjana teknik. Jadi secara profesi ayah bunda saya ini arsitek. Kalau ayah bunda mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Tapi ini anak-anak muda yang jomblo-jomblo, udah siap bangun rumah tangga? Sebelum bangun rumah tangga ya, nggak apa-apa, bangun rumah dulu buat orang tua boleh juga, ya. Anak yang berbakti ya, bahagiain orang tua dulu sebelum bahagiain si dia, boleh. Ya, ridallah fi ridal walidain, yang mana aja boleh lah. Yang penting terus berusaha jemput takdir terbaik. Nah, jadi intinya ala kulli hal, mungkin anak muda hari ini kenal saya sebagai Quran reciter, sebagai dai. Ya, itu yang berusaha saya lakukan ya, menginspirasi anak-anak muda supaya kembali cinta dengan Al-Quran. Mungkin hal yang saya lakukan sederhana ya, tapi dakwah ini gak bisa dilakukan seorang diri, bukan one man show. harus dilakukan secara berjamaah.
Hari ini saya dapat silaturahim ke Pekanbaru, ke Masjid Baitus Salam ini. Saya melihat Masya Allah antusiasme jamaah. Semoga setiap hari seramai ini, betul ya? Terutama anak-anak mudanya istiqomah Insya Allah. Ya, bukan hanya pas saya datang aja ya. Nah, harapannya nanti BKM Masjid juga menyediakan program-program ya, kajian yang sifatnya berkurikulum, yang sifatnya tematik. Karena kalau hari ini kan cuma sesekali aja, dan belajar itu tholabul ilm itu nggak ada instan, nggak ada sekali selesai, nggak ada. Pendidikan itu adalah proses yang sangat panjang. Dan kalau kita ingin menyaksikan bangkitnya peradaban Islam di masa depan, dan itu adalah sebuah keniscayaan, sudah menjadi jaminan Rasulullah SAW bahwa sebelum kiamat terjadi, Islam ini akan kembali berjaya di muka bumi. Itu tanabbuh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Sebagaimana kita sudah melewati 4 fase zaman. Satu zaman lagi yang belum, yaitu bangkitnya Islam di muka bumi, sebelum nantinya turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa, muncul fitnah Dajjal, Al-Masih Dajjal ya. Kita bukan kajian akhir zaman ya, tapi yang jelas kalau hari ini mungkin ada ustaz yang menyampaikan huru hara akhir zaman, tanda-tanda kiamat udah muncul banyak sekali. Izinkan saya berbeda. Saya yakin kepada pendapat ulama bahwa kiamat belum terjadi dalam waktu, maksudnya setahun 2 tahun ke depan belum. Karena Islam akan bangkit lagi, Islam akan kembali berjaya. Tidak akan terjadi kiamat sebelum Jazirah Arab ya itu akan kembali hijau. Maksudnya apa? Teknologi ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Pertaniannya, kemakmurannya, kejayaannya itu akan kembali ada di tangan kaum muslimin dengan keberkahan Al-Quran. Itu keyakinan saya. Maka hari ini dalam upaya mewujudkan itu semua tentu dengan izin Allah, bukan gara-gara kita. Karena tugas kita hanya menyambung estafet dakwah, menyambung perjuangan. Tugas kita bergerak fi sabilillah di jalan Allah. Sampai nggak sampai itu urusan Allah. Tugas kita berada di jalan Allah. Mungkin bangkitnya peradaban Islam bukan di zaman kita, boleh jadi di anak kita atau di cucu kita, atau bahkan cicit kita. Yang jelas kita harus memulai perjuangan ini. Karena bangkitnya peradaban Islam hari ini bukan dengan jihad ekonomi, bukan dengan jihad politik, walaupun itu dibutuhkan untuk menghindari madarat yang ditimbulkan apabila dua hal ini dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Dan hari ini terjadi, kaum muslimin kekuatannya lemah, lagi dalam keadaan kalah. Tapi nggak boleh pesimis, karena kitalah insyaallah umat yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan kembali kemenangan Islam itu. Harusnya kita begitu berpikirnya. Maka yang aman adalah bergerak di bidang pendidikan, mendidik generasi dengan Al-Quran, dengan ilmu agama, baru kemudian didukung dengan ilmu umum. Jangan kebalik Bu, Pak. Hari ini kalau punya anak yang pinter, dididik, kamu harus jadi dokter nih. Ini anak yang saya yang satu ini jadi arsitek, anak saya yang satu ini jadi insinyur, jadi lawyer, jadi apa lagi? Yang sifatnya duniawi. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau boleh saya menyarankan ayah bunda, dahulukan akhirat sebelum dunia. Dahulukan ilmu agama sebelum apapun. Karena sebaik-baik profesi adalah menjadi seorang ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu kan pewaris para nabi. Ilmu yang paling tinggi itu ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah sebelum ilmu apapun. Dan itulah rahasia bagaimana peradaban Islam itu dulu bisa berjaya dan memimpin bumi ini, menghadirkan kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan bagi 2/3 penduduk bumi kaum muslimin waktu itu. Bahkan non muslim pun, bahkan hewan pun merasakan kesejahteraannya, merasakan keberkahannya. Ketika dulu negeri di bumi ini dipimpin oleh kaum muslimin yang pemimpinnya Ahlul Quran, yang generasinya Ahlul Quran. Karena Quran ini mulia, jadi setiap zaman yang orang-orangnya dekat dengan Al-Quran, itu Allah berikan amanah lebih, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kejayaan. Kok hari ini umat Islam tidur? Artinya kaum muslimin hari ini terlanjur jauh dari kitab sucinya. Itu fakta. Allah mengatakan dalam banyak ayat di Al-Quran, kita ini adalah
umat yang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir, yang terpilih, yang berakal, yang cerdas, yang memahami. Itulah ulul albab. Di ayat yang lain Allah juga menyebut kita sebagai ulul absar. Tapi hari ini umat yang ulul albab, yang ulul absar dikalahkan oleh umat yang kata Allah la ya'qilun la yafqahun di surah Al-Hasyr. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Setuju nggak setuju, sepakat nggak sepakat, itulah yang terjadi. Sejak kapan? Semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani tahun 1924, kekuatan Islam padam di muka bumi. Hari ini kaum muslimin lagi kalah, lagi lemah, apalagi ditambah dengan faktor jauhnya persatuan, bercerai-berai, berantem karena perbedaan pendapat. Kemudian ada satu penyakit lagi ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa itu? Al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Itulah sebab-sebab keruntuhan, kejatuhan Islam sepanjang sejarah. Baik dulu di Andalusia, Eropa, Spanyol hari ini, termasuk Turki Utsmani yang terakhir. Itu ketika kaum muslimin mulai cinta dunia, takut mati, kemudian susah untuk bersatu. Itulah sebab keruntuhan dan itulah penghambat kebangkitan Islam hari ini. Dan faktor yang lain jauh dari Quran. Oleh sebab musuh-musuh Islam berhasil melakukan program mereka, yaitu menjauhkan negeri-negeri kaum muslimin dari Al-Quran dan bahasa Arab. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita perlu belajar dari sejarah bahwa Islam ini pernah memimpin bumi lebih dari 13 abad lamanya. Coba kita bayangkan, dulu Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, di gurun pasir yang tidak ada kekuatan politik apapun di sana. Jadi Jazirah Arab itu steril. Kenapa? Waktu itu ada dua kekuatan besar dunia, Persia dari timur, Romawi dari barat. Nah, Jazirah Arab yang ada di tengah-tengah ini nggak menarik buat Persia dan Romawi untuk menguasainya, untuk menjajahnya. Kenapa? Karena tidak ada hasil alamnya. Hari ini negeri Arab baru menarik. Kenapa? Karena ada minyak. Kalau dulu nggak menarik, nggak ada hasil alam. Jadi selalu ketika bukan orang Islam yang memimpin bumi, syahwat kekuasaannya selalu soal materi, soal harta. Kenapa dulu Raja Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah? Karena orang-orang itu mau berziarah ke Ka'bah yang itu bisa menjadi magnet ekonomi, jadi pusat perdagangan. Jadi selalu sebab kekuasaan, syahwat politik non-muslim itu selalu dunia. Ingin meraih materi, ingin meraih harta dan lain sebagainya. Maka kalau kaum muslimin masih seperti itu mindsetnya, kebangkitan belum akan terjadi. Nah, karena Jazirah Arab ini gak ada kekuatan politik apapun, ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, hanya dalam hitungan tahun, Nabi usianya 63 tahun, Allah didik nabinya selama 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun, berdakwah di Madinah 10 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 5 tahun radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dalam waktu yang singkat, bahkan belum selesai Khulafaur Rasyidin, baru di masa Umar bin Khattab, itu Persia yang sangat kuat waktu itu tutup peradabannya. Romawi Timur kemudian ditutup oleh Muhammad Al-Fatih, dibebaskan.
Jadi Islam pernah memimpin bumi ini dengan wilayah pengaruhnya, kekuasaannya lebih dari 2/3 bumi. Kok bisa seperti itu? Padahal Islam tidak pernah mewarisi imperium manapun. Jawabannya adalah karena Islam ini adalah Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Maka Allah lah yang memenangkan agamanya di muka bumi. Allah yang memimpin nabinya. Nabi mendidik para sahabatnya, dan kualitas para sahabat itu hebat-hebat luar biasa karena dipandu oleh wahyu, dididik oleh manusia terbaik. Bahkan kehebatan para sahabat Nabi itu sejak usia muda-muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga itu nggak ada orang tuanya. Yang 30-an tahun cuma 3 orang, Abu Bakar, Uthman, dan Abdurrahman bin Auf. Sisanya semuanya di bawah 30 tahun, bahkan 5 di antara mereka di bawah 20 tahun. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak ini anak-anak muda, anak-anak kecil semua. Abu Hurairah dengan hadis 5374 yang sampai ke kita hari ini riwayatnya. Ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar. Ada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Ada Abdullah bin Abbas. Yang 3 dari Madinah ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik khadim Rasulullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini semua anak-anak kecil, anak-anak muda yang punya kecerdasan luar biasa. Di antara mereka ada Abdullah bin Abbas, lahir ketika Rasulullah usia 50 tahun. Dakwah sudah berlangsung 10 tahun. Ketemu Rasulullah untuk belajar dengan serius cuma 4 tahun dari sejak usia SD kalau dibandingkan dengan anak-anak kita hari ini. Usia 13 tahun Rasulullah sudah wafat. Tapi Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling cerdas dalam hal ilmu Al-Quran, orang yang paling mengerti ilmu tafsir. Mana ayat yang turun di siang hari, mana yang turun di malam hari diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas usia 16 tahun ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mendebat orang-orang Khawarij yang jumlah mereka 6.000 orang. Orang Khawarij ini kan sangat berbahaya. Mereka bisa membunuh sahabat Nabi yang berbeda pendapat dengan mereka. Tapi ini Abdullah bin Abbas satu orang saja bertemu dengan 6.000 orang Khawarij, debat ilmiah, kalah 6.000 orang ini. Lebih dari setengah mereka kembali ke akidah, ke iman yang benar. Karya anak muda usia 16 tahun. Ada Usamah bin Zaid di usia 17 tahun menjadi panglima perang, jadi jenderal besar, menggantikan Khalid bin Walid seniornya, memimpin pasukan jihad fisabilillah, meraih kemenangan yang luar biasa. Anak muda 17 tahun. Jadi Islam ini agama yang luar biasa, dan generasi mudanya lah yang memperjuangkan Islam di muka bumi. Lebih seringnya begitu ya. Jadi Islam ini lebih sering dipikul di pundak para pemudanya. Jadi kalau kita hari ini melihat anak muda kok nakal, anak muda kok galau, anak muda kok krisis identitas, mencari jati diri, anak muda kok manja, anak muda kok jadi beban orang tua, jadi beban masyarakat, maka apa yang menjadi faktor ini semua terjadi? Karena pendidikan hari ini jauh kualitasnya dibandingkan dengan metode Nabi mendidik para sahabatnya dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Jadi kita harus muhasabah, kita harus introspeksi. Kenapa peradaban hari ini kita masih lemah? Kenapa generasi muda kita hari ini nggak sehebat data-data dalam sejarah? Maka kita perlu belajar dari manusia mulia, dari pendidik terbaik yang dipandu dengan wahyu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat iman dulu sebelum Al-Quran. 2 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan, betul ya? Sekarang sudah masuk Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, amin. Nah, di bulan Ramadan ada ibadah puasa, betul ya? Kenapa Allah memanggil kita? Bukan sekedar fisik kita yang dipanggil oleh Allah untuk menyambut Ramadan, melainkan kita dan iman kita.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman. Jadi yang Allah panggil itu bukan hanya kita, melainkan kita dan iman kita. Kutiba alaikumus shiyam. Telah dituliskan kepada kalian, disyariatkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah disyariatkan, dituliskan, diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi, kalau kita hanya melihat Ramadan itu ibadah puasanya saja, maka yang ada di benak kita adalah beban, berat. Harus nahan lapar, harus nahan haus, itu beban. Itu kalau hanya kita lihat dari segi perintahnya saja. Tapi ketika kita melihat dengan kacamata iman, dengan perspektif keimanan, maka Ramadan itu, kata Rasulullah, Ramadan bulan yang mulia, yang dibukakan pintu ampunan, yang dibelenggu syaitan-syaitan, yang dilipat gandakan amal kebaikan. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada 6 fadilah, ada 6 keistimewaan bulan Ramadan. 1 beban, 6 kemuliaan, 6 keistimewaan. Maka kalau kita melihat dengan kacamata iman, nggak terasa beban itu. Siangnya kita siyam, malamnya kita qiyam. Ramadan adalah bulan Quran. Saatnya kita menambah interaksi dengan Quran. Itu luar biasa. Pahala ditingkatkan, dilipat gandakan. Itu sangat bahagia bagi orang yang beriman. Makanya kenapa pendidikan yang pertama itu adalah tentang keimanan. Nata'allamna al-iman qabla al-Quran. Itu kata para sahabat Nabi. Kami lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Maksudnya gimana? Ayat-ayat yang turun di Mekah selama 13 tahun Nabi berdakwah, itu adalah ayat-ayat yang membangun keimanan, membangun pondasi, mengokohkan akidah. 13 tahun lamanya. Bahkan pengikut Rasulullah waktu itu tidak lebih dari 80-an orang. Sedikit sekali pengikutnya, padahal sudah 13 tahun berdakwah. Baru ketika hijrah ke Madinah nantinya hanya 10 tahun di sana, lebih singkat, turun ayat-ayat perintah, larangan, syariat, ibadah, muamalah. Kebanyakan turunnya di Madinah. Nah, para sahabat Nabi yang sudah memiliki kualitas iman yang luar biasa ditempa dalam waktu yang lebih lama dengan ayat-ayat yang pendek, dengan ayat-ayat yang sederhana, mengajak berfikir, mengajak merenungkan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, basyira wa nadhira, peringatan dan kabar gembira. Maka para sahabat Nabi yang punya kualitas keimanan yang luar biasa itu, ketika di Madinah turun ayat perintah, turun ayat larangan, mereka mampu berkata, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Jadi kalau kita belum terdidik dengan keimanan yang benar, ya, termasuk anak-anak nih, terlalu cepat kita bebani dengan syariat, kita suruh hafal Quran dari usia balita, bukan nggak boleh, itu bagus. Kita paksa mereka dengan sholat, gitu. Memang sebuah keharusan itu. Sejak 7 tahun ajarkan sholat, bahkan paksa di usia 10 tahun boleh memukul dengan pukulan yang mendidik. Tapi jangan lewatkan fase menanamkan keimanan di usia emas mereka. Karena kalau itu dilewatkan, mereka hanya melihat syariat ini sebagai beban. Dan itu berbahaya. Makanya generasi ini tidak hebat, tidak kuat. Nah, rahasianya adalah iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Itu 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tentu dengan step by step, dengan metode yang sangat lengkap. Semuanya bisa dijelaskan oleh ulama. Dan kita harus belajar, memang gak cukup hanya waktu yang singkat bisa dijelaskan semuanya. Tapi 3 poin intinya adalah itu: iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Bagaimana nanti kurikulum Al-Quran, dari mulai turun surah pertama sampai surah terakhir, itu ada tahapan-tahapannya. Sepertiga isi Quran yang pertama turun adalah tentang memperbaiki
pribadi, islah an-nafs. Sepertiga yang kedua memperbaiki masyarakat. Sepertiga yang ketiga baru memperbaiki negara, islah ad-daulah. Itu urutannya. Makanya peradaban Islam itu bisa hebat, bisa berjaya. Rasulullah nggak langsung membangun pasar ketika hijrah ke Madinah. Dididik dulu para sahabatnya dengan keimanan, dengan ilmu muamalah yang benar, halal haram, riba, bahaya riba dan lain sebagainya. Nah, ketika iman dan ilmu para sahabat sudah siap, baru Rasulullah membangun pasar. Hada suqukum, ini pasar kalian. Pindah yang tadinya belanja ke pasar Yahudi, pindah ke pasar yang didirikan oleh Rasulullah, tutup tuh pasar Yahudi. Hari ini juga sama. Kalau hari ini sistem ekonomi masih ribawi, masih kapitalis segala macam, maka yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan generasi dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu syariat, dengan ilmu agama sebelum ilmu apapun. Karena peradaban Islam pernah memimpin bumi ini lebih dari 13 abad lamanya dengan ilmu Al-Quran sebelum ilmu umum, sebelum ilmu sains. Kalau hari ini kita kenal ilmuwan-ilmuwan Islam yang hebat-hebat, ada ahli matematika, ahli kedokteran, ahli astronomi yang ilmunya masih digunakan sampai hari ini, cuma memang oleh peradaban barat, oleh peradaban Eropa dikuburkan sejarah ini. Dikit-dikit kalau kita tanya ke anak-anak sekolah, siapa penemu ini, siapa penemu itu, mereka akan menjawab nama-nama orang barat, nama-nama orang Eropa. Padahal sebelum bangsa Eropa mengalami revolusi industri umpamanya, sebelum peradaban mereka maju seperti hari ini yang kita lihat, mereka pernah berada di fase Dark Ages namanya. Mereka menyebutnya zaman kegelapan, dari abad ke-6 sampai abad 15. Nah, abad ke-6 sampai abad 15 ini adalah masa kejayaan Islam. Bukankah Rasulullah diutus abad ke-6 dan Islam jatuh di abad 15, mulai turun kekuatannya abad 15. Jadi 1000 tahun itu adalah mirip Islam. Kalau hari ini kita melihat kok kaum muslimin lemah, ini hanya sebentar saja, baru kurang dari 100 tahun. Tapi kalau kita jalan-jalan ke belakang ke masa lalu, kita lihat sejarah, Islamlah yang memimpin bumi ini. Sampai-sampai kerajaan-kerajaan di Eropa itu mereka membangun istana, ukiran pedang, itu pakai kayak kaligrafi gitu ukirannya, keindahannya. Kenapa? Karena trendsetternya itu dari Islam. Peradaban ilmu pengetahuan dari Islam. Kampus pertama di muka bumi, universitas itu dari Islam. University itu kan diambil dari bahasa Arab, jami'ah. Jami'ah itu dari jami', perkumpulan orang-orang, dari masjid. Dulu masjid itu bukan hanya untuk ritual sholat aja. Masjid itu adalah pusat peradaban Islam. Di masjid ada sekolah, ada kampus, ada rumah sakit, ada pasarnya gitu. Kalau konsep kita melihat konsep alun-alun di masjid-masjid tradisional kita, nah itu masih mengadopsi masjid dari peradaban Islam zaman dulu. Ada tempat berkumpulnya, pusat peradaban. Masjid ada sebaik-baik tempat di muka bumi, dan pasar 10 buruk tempat. Tapi bukan berarti kita abai dari pasar, enggak. Pasar itu tempat terburuk, tapi kita juga diminta untuk menguasainya, tapi dengan ilmu. Nah, kalau kita lihat peradaban ilmu ya, kampus, universitas itu kan awalnya dari Islam. Tepatnya di negeri Maroko. Wakaf 2 orang perempuan yang solihah ya. Makanya kenapa hari ini kampus-kampus kalau mau wisuda mahasiswanya menggunakan jubah, menggunakan toga. Nah, jubah ini pakaian kaum muslimin, bukan budaya Arab ya, ini libasun taqwa. Rumah sakit yang kembangkan juga orang Islam dengan bimaristannya. Memang mengambil dari bahasa Persia, tapi ilmu kedokteran berkembang pesat di zaman Islam yang memimpin bumi ini. Kita mengenal ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memang ulama memperdebatkan akidahnya ya, ada mengatakan Syiah segala macam. Tapi yang jelas Ibnu Sina ini hadir di zaman tradisi ilmiah Islamiyah dulu. Bukan satu-satunya ahli kedokteran Islam Ibnu Sina ini. Ada Ibnu Nafis, ada Az-Zahrawi yang menemukan 200 jenis alat bedah. Kenapa kedokteran dikembangkan dalam Islam? Karena orang sakit itu harus dimuliakan. Orang sakit itu ibadahnya terbatas.
Sholat nggak bisa dengan gerakan sempurna, nggak bisa berangkat haji dan umroh, nggak bisa berjihad fisabilillah. Makanya harus diperhatikan nih orang sakit. Karena ilmu kaum muslimin dulu selalu tujuannya adalah untuk akhirat, untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Itu alasan ilmu dikembangkan, ilmu pengetahuan dikembangkan. Kedokteran untuk itu. Matematika juga sama, muncul Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, dikembangkan aljabar atau algoritma, masih digunakan sampai hari ini. Teknologi digital seperti ini yang sederhana, atau HP, segalanya ya, semua internet, gak akan bisa bekerja tanpa algoritma, tanpa aljabar, tanpa matematika, yang merupakan karya ilmuwan Islam Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nanti ada ahli astronomi Al-Battani, ada ahli kimia Jabir bin Hayyan, ada ahli mesin Al-Jazari, ada banyak ahli, termasuk penemu pesawat terbang, bukan Wright bersaudara, itu adalah Ibnu Firnas. 1000 tahun sebelum Wright bersaudara, terinspirasi dari surah Al-Mulk yang saya baca tadi di sholat subuh. Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Menginspirasi Ibnu Firnas menciptakan prototipe pesawat terbang seperti para layang, dan menjadi manusia pertama selain Nabi dan Rasul yang berhasil terbang. Karena Nabi Muhammad pernah terbang dengan buraq, Nabi Sulaiman pernah terbang dengan tentara angin, tentara jin. Ini manusia pertama yang bisa terbang adalah Ibnu Firnas, ilmuwan Islam. Nah, ilmu umum, ilmu sains yang kita lihat hebat hari ini, kenapa saya bilang kita silau dengan sains, dengan ilmu umum hari ini? Karena di masyarakat kita ya, termasuk saya dulu ya, kita melihat bahwa kita memandang misalnya jurusan sekolah IPA dengan IPS itu lebih keren IPA, lebih keren Excel. Ada nggak di mindset kita hari ini begitu? Nggak? Masih ya? Kayak kalau ngelihat orang IPA, wah ini lebih keren nih, passing grade-nya lebih tinggi daripada IPS segala macam. Padahal ilmu alam itu kan ngurusin apa? Ngurusin alam ya, hewan, tumbuhan, batu, mesin. Ilmu sosial itu ngurusin hubungan interaksi antar manusia, betul ya? Nah, lebih mulia mana derajat manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan batu, dengan mesin? Lebih mulia derajat manusia, jelas. Tapi kenapa hari ini kita memandang ilmu alam di atas ilmu sosial? Ini aja udah kebalik. Betul ya? Sepakat ya? Kebalik nih. Harusnya ilmu sosial di atas ilmu alam. Dan yang paling tinggi harusnya adalah ilmu agama. Hari ini betapa semuanya kebalik. Punya anak yang pintar, jadi dokter ya, jadi insinyur ya. Giliran ada anak nakal, gak bisa diurus, gak bisa diatur lagi, kirim ke pesantren buat direhab. Gimana peradaban Islam akan maju? Harusnya kalau ada anak paling cerdas, didik dengan Quran supaya jadi ulama, supaya menjadi mujaddid, pembaharu di umat ini. Harusnya gitu kita sebagai orang tua berpikir. Karena hidup di dunia ini singkat sekali. Kita butuh seorang anak yang soleh, yang mendoakan kita nanti ketika kita udah di alam kubur, yang menyolatkan jenazah kita saat kita udah terbujur kaku. Tapi bukan berarti hanya pintar agamanya, enggak. Maka kita perlu menghadirkan generasi yang mengisi peradaban, yang ahli agama juga ahli umum, seperti yang terjadi di peradaban-peradaban emas Islam zaman dulu. Ilmuwan Islam yang hebat-hebat yang saya sebutin tadi, mustahil mereka mempelajari ilmu umum kalau mereka belum selesai dengan ilmu agama, kalau mereka belum hafal Quran, kalau mereka belum selesai dengan ilmu hadis, ilmu syariat, halal haram, muamalah dan lain sebagainya. Jadi ilmu sains itu paling terakhir, ilmu alam itu paling bawah, ilmu sosial di atasnya, baru ilmu agama paling tinggi. Jadi yang kita lihat kan hebat, yang kita bikin silau hari, yang membuat kita silau hari ini, itu paling terakhir di peradaban Islam, paling terakhir. Tapi coba lihat berkahnya ilmu mereka sampai hari ini digunakan. Teknologi digital pakai matematikanya Al-Khawarizmi. Kamera itu karya Ibnu Haytham, peneliti pembiasan fisika optik pertama kali. Bahkan orang pertama yang membedah anatomi mata manusia, bagaimana prinsip kerjanya, mana pupil, mana retina, ilmuwan Islam. Jadi peradaban Eropa itu sejujurnya mereka banyak sekali mencuri ilmu orang Islam, tapi mereka tidak mengakuinya.
Seperti Ibnu Nafis, ahli kedokteran Islam yang meneliti tentang peredaran darah minor manusia pertama kali, itu karyanya dicuri oleh peradaban Eropa, diterjemahkan ke bahasa mereka, nama Ibnu Nafisnya dibuang, diganti menjadi NN, no name. Maka kita patut curiga hari ini kalau ada penelitian gak jelas sumbernya, jangan-jangan ini adalah ilmunya orang Islam, ilmunya kaum muslimin. Untuk urusan, mohon maaf, buang air aja orang Eropa itu gak ngerti loh. Toilet aja mereka gak ada. Sejarah sepatu high heel, sepatu hak tinggi. Jadi buat ibu-ibu gak usah bangga pakai sepatu hak tinggi. Itu karena dulu jalanan di kota London berserakan dengan, mohon maaf, kotoran manusia. Untuk menghindari itu dibikinlah sepatu yang tinggi-tinggi. Itu sejarah sepatu high heels. Orang Eropa mandi aja males mereka. Sampai sekarang begitu ya. Hanya Islam yang mengajarkan kebersihan, taharah, bersuci, berwudu sebelum sholat, mandi sunnah Jumat, mandi sunnah hari raya, mandi wajib, mandi, bersuci, membersihkan diri. Makanya teknologi sabun itu yang kembangkan kaum muslimin, parfum itu kaum muslimin. Hari ini tapi kiblatnya di Paris, di Prancis, Iau de Toilette gitu. Padahal itu dulu ilmunya orang Islam, parfum dan kebesaran Islam. Parfum itu syariat. Bagaimana dulu Rasulullah dan para istrinya berkomunikasi dengan aroma, dengan parfum. Malam ini jatahnya siapa itu bisa diketahui dari parfum yang digunakan oleh istrinya. Luar biasa, parfum ini syariat dalam Islam. Pertanian juga sama. Hari ini di Spanyol, Itali, ekonomi mereka terbantu dengan pertanian zaitun. Yang bawah adalah kaum muslimin dulu ke sana. Sampai hari ini. Bagaimana teknologi pertanian sudah sangat maju dari abad ke-9 yang dikembangkan oleh ilmuwan Islam. Hari ini telat kita. Jadi jangan anggap peradaban ini hari ini adalah peradaban yang paling maju, peradaban yang paling hebat. Teknologinya canggih. Itu pun hasil warisan dari penemuan-penemuan ilmuwan Islam yang banyak sekali sumbangsinya. Tapi ketika hari ini bumi dipimpin oleh orang-orang Yahudi, coba lihat kerusakan yang terjadi. Polusi udara, polusi air, ekosistem laut rusak, bumi bolong-bolong, tercemar lingkungan, logam berat, timbal merkuri, muncul penyakit yang aneh-aneh, anak kecil lahir autis, tumor, kanker. Zaman dulu nggak ada. Itulah peradaban hari ini. Rusak, manusianya rusak, mentalnya rusak. Ibu-ibu kalau melahirkan di rumah sakit modern itu cenderung diarahkan ke sesar. Sesar itu kan nggak normal. Fitrahnya dijauhkan. Racun banyak yang kita konsumsi lewat makanan-makanan, pengawet benzoatnya, pewarna makanannya, penyedap rasanya, atau monosodium glutamat. Makanya hari ini manusia pun ikut rusak. Itulah peradaban hari ini. Padahal kita mengaku hidup di zaman modern, teknologi canggih, tapi manusianya nggak kunjung sejahtera. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kapitalis. Indonesia Zamrud Khatulistiwa, semua ada di sini. Hasil kekayaan alamnya luar biasa. Tapi kok hari ini rakyatnya nggak sejahtera? Maka yang hilang adalah keberkahannya. Kalau kita lihat dulu ketika Nusantara masih kuat Islamnya ya, di zaman kerajaan-kerajaan Islam dulu itu luar biasa, kemakmuran, kesejahteraan. Dulu ketika NKRI merdeka, bukankah ini kerajaan-kerajaan Islam ya, yang kita tahu di Sumatera ini banyak sekali sumbangannya. Kerajaan Siak berapa kilogram emas tuh, berapa ton emas yang disumbangin. Masyarakat Aceh, pengusaha dari Aceh nyumbang pesawat RI 001, nyumbang emas buat dilapis di Monas. Itu cash gitu, kekayaannya real. Itu hari ini kekayaannya ngutang ya, rekening di banknya tinggi, tapi asetnya nggak ada, nilainya nggak ada. Kalau collapse sistem hilang tuh kekayaannya, nggak real ya. Oke, kita nggak membahas itu. Jadi intinya peradaban Islam ini pernah memimpin bumi lebih dari 13 abad lamanya. Kenapa? Karena generasinya dekat dengan Quran, menjadikan Quran sebagai ilmu, sumber ilmu tertinggi, dan mereka mendahulukan akhirat daripada dunia. Sehingga ilmu-ilmu mereka dapat ilham dari Allah dan berkah sampai hari ini.
Ilmu umum sekalipun selalu mereka gunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Matematika untuk zakat, untuk mengelola harta baitul mal, untuk wakaf. Kedokteran untuk mengobati orang sakit yang terhambat ibadahnya. Ilmu astronomi untuk membaca rasi bintang kemana arah kiblat kalau lagi kesasar di lautan, di alam bebas. Apalagi? Coba sebutin. Ilmu umum. Ilmu kimia tadi untuk destilasi parfum. Parfum adalah syariat. Dan lain sebagainya. Selalu ilmu digunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Bukan seperti peradaban hari ini. Ilmu untuk merusak bumi, untuk memperkaya diri. Dan gak sadar kita pun seperti itu mindsetnya. Sekolah ngapain? Sekolah capek-capek ya. Karena ilmu untuk apa kita hari ini? Untuk sekedar bisa jawab ujian, untuk naik kelas, untuk dapat ijazah. Ijazah itu untuk apa? Untuk masuk kuliah. Kuliah pun nyari yang bergengsi. Kenapa? Supaya nanti ijazahnya mudah diterima pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, pilih yang gajinya paling tinggi. Jadi ilmu untuk penghasilan, hanya untuk dunia semata-mata. Makanya gak berkah ilmu kita hari ini. Kita belajar banyak sekali mata pelajaran, fisika, kimia, matematika, biologi, hilang, lenyap, menguap begitu saja. Tidak kita gunakan dalam keseharian. Ini adalah sebuah kemubaziran. Tidak terjadi dalam peradaban Islam dulu seperti itu. Ulama-ulamanya belajar ilmu apapun mereka kuasai dengan baik dan langsung dipraktikkan. Islam ini bukan agama teori. Salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Langsung praktek. Bacaan Quran, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila dibacakan Al-Quran maka ikutilah bacaan itu. Praktek langsung. Talaqi. Rasulullah talaqi ke malaikat Jibril. Para sahabat talaqi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 abad kemudian baru muncul ilmu tajwid. Teori untuk memudahkan praktek. Tapi aslinya Quran itu diajarkan dengan praktek langsung. Maka belajar ilmu tajwid hari ini fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu yang fardu ain. Kita nggak hafal teori mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab, nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus benar. Karena dulu Quran diajarkan secara praktik langsung. Islam ini agama praktik, bukan agama teori. Betapa hari ini kita belajar banyak sekali teori ilmu pengetahuan, tapi sangat minim prakteknya. Ini akan ditanya sama Allah nanti di akhirat. Apakah kita bisa menjawabnya? Zaman dulu ulama yang ahli ilmu, yang ahli agama itu mereka terbiasa menulis kitab di malam hari dengan lentera ya pada zamannya. Lentera itu kan ada api, ada bahan bakar, ada asap hitam yang mengotori dinding langit-langit rumah. Itu dipikirkan oleh ulama-ulama dulu dengan ilmu terapannya, dengan ilmu fisikanya, berapa kecepatan naiknya asap. Dibuat sistem dengan hembusan angin yang alami menuju ke sebuah ruangan, ke sebuah tempat. Lama-lama asap hitam itu menebal, dikerik untuk dijadikan tinta menulis kitab. Itulah ilmu ulama zaman dulu. Ini hanya contoh kecil. Jadi ulama dulu kalau dibilang pintar memang benar-benar pintar. Ahli agama, ahli sains juga itu bergabung di satu orang. Al-allamah, gelar tertinggi, multidisiplin ilmu dikuasai. Kalau hari ini gelar tertinggi di akademis adalah profesor. Tentu kita menghormati profesor dengan dedikasinya untuk ilmu pengetahuan hari ini. Tapi profesor hanya ahli di satu, bukan bidang ilmu, tapi subbab ilmu, cabang dari ilmu lagi. Betul ya? Itulah peradaban hari ini kalau kita bandingkan dengan zaman dulu. Karena kita dalam metode pendidikan pun kita mengambil cara-cara barat, cara-cara Yahudi. Belajar itu gak penting hafalan, yang penting kan pemahaman. Nah itu kan cara Yahudi begitu. Dalam Islam Quran dihafal, hadis dihafal, kitab-kitab ulama sebelumnya dihafal. Kok kita hari ini malas menghafal? Makanya kita hari ini lemah, gak cerdas. Ala kulli hal, jadi dari sekian banyak yang saya sharing ya, semoga bisa membuka mata hati kita ya, bahwa ilmu agama adalah di atas ilmu apapun, dan tujuan ilmu itu adalah untuk mencari ridha Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama, ahli ilmu. Jadi ilmu itu harus menghadirkan rasa takut pada Allah. Kita belajar matematika, fisika, kimia di sekolah itu harus menghadirkan rasa takut kepada Allah, harus menguatkan keimanan kita. Makanya kenapa penanaman tauhid akidah itu penting sejak dini, harus didahulukan sebelum apapun. Karena kalau belajar ilmu lain sebelum belajar ilmu agama itu sangat berbahaya.
Itulah yang terjadi seperti hari ini. Peradaban rusak, ilmu canggih, instrumen kehidupan manusia memang mudah, tapi bumi juga makin rusak. Kaum muslimin enggak begitu dulu. Mereka yakin dengan ayat Allah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Jadi kaum muslimin itu paham Quran dan menjadikan Quran sebagai sumber referensi ilmu tertinggi. Quran bukan kitab sains, tapi Quran berisi informasi-informasi sains. Bahkan sebelum terungkap di abad-abad modern hari ini, Quran sudah berbicara 14 abad yang lalu. Harusnya itu sudah cukup untuk menguatkan keimanan kita, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan Al-Quran ini. Kita baca karena setiap ayatnya, bahkan setiap kata, setiap huruf dari Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa, firman Allah yang mulia. Maka ketika kita meyakininya, tentu kita akan berusaha untuk dekat dengannya, membacanya, belajar memahaminya dengan terjemah, dengan tafsir, bahkan menghafalnya agar terus melekat dalam keseharian kita, menjadi zikir, menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Malam turunnya Lailatul Qadar, malam yang mulia. Harinya Jumat Sayyidul Ayyam, bulannya Ramadan yang mulia. Tempat-tempat turunnya Makkah Madinah sebelum dan setelah Nabi hijrah, tempat-tempat yang mulia. Malaikatnya Jibril, malaikat yang paling mulia alaihissalam. Nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, manusia yang paling mulia. Bahkan diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Semua yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Maka kalau kita pengen dimuliakan Allah, jangan jauh-jauh dari Quran. Peradaban ini, umat ini akan kembali mulia dengan Al-Quran. Kenapa umat ini belum mulia? Karena generasinya masih jauh dari Quran. Jadi mari kita dekatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan Al-Quran. Maka insya Allah negara kita dengan keberkahan Al-Quran akan kembali merasakan kemakmuran, kejayaan, keadilan. Dengan lahirnya, munculnya pemimpin yang soleh, yang ahlul Quran, yang ulama. Seperti Khulafaur Rasyidin zaman dulu, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memimpin hanya 29 bulan, tapi tidak ada orang miskin, tidak ada mustahik zakat. Harta Baitul Mal melimpah ruah, dibagi-bagikan untuk rakyatnya. Mana orang yang berhutang, dilunaskan hutangnya. Mana orang yang mau nikah, gak punya mahar, gak punya biaya untuk resepsi, dinikahkan oleh negara. Bahkan biji-bijian dibeli khusus untuk disebar di alam-alam bebas, terutama di puncak musim dingin, agar tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itulah peradaban Islam dulu yang berkah, yang wilayah pengaruhnya 2/3 bumi, gabungan puluhan negara kalau hari ini, tapi nggak ada orang miskinnya, nggak ada orang kelaparannya, nggak ada orang yang berhak menerima zakat. Kenapa bisa begitu? Karena syariat Allah ditegakkan. Peradaban Islam dibiayai dengan harta kaum muslimin dari wakaf produktif yang dikelola oleh ahli ilmu, oleh nazir yang amanah. Jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran, generasi yang mengamalkan Al-Quran, yang menegakkan syariat di muka bumi, berkah Allah turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kemudian akan kami curahkan berkah dari langit dan bumi. Coba lihat Brunei Darussalam hari ini. Mereka menegakkan syariat Islam. Undang-undang negara mereka adalah Quran dan Sunnah, ya. Bukan berarti ini mustahil di Indonesia. Kita bisa berjuang. Kita masih bisa memperjuangkannya dengan dakwah, ya. Tentu ada tahapan-tahapannya. Mari kita dukung perjuangan para ulama. Tapi kalau kita melihat Brunei Darussalam hari ini, berkah negeri mereka. Negeri mereka kecil, tapi rakyatnya sejahtera. Anak baru lahir itu auto udah dapat udah dapat insentif dari negara, udah ditanggung negara langsung. Hari ini anak kecil lahir di Indonesia mewarisi hutang 20 juta rupiah. Betul ya? Maka yang hilang dari negeri kita adalah keberkahannya. Kita tidak menyalahkan siapapun, mari bergerak.
Karena kalau bergerak di ekonomi akan diawasi, bergerak di politik akan berusaha dihabisi oleh musuh-musuh Islam hari ini. Bergeraklah di pendidikan. Nafasnya harus panjang, hasilnya tidak instan. Sebagaimana Rasulullah usia 63 tahun, Allah didik nabinya selama 40 tahun, Allah beri tugas hanya 23 tahun, 2 banding 1. Maka kita harus bersabar dalam pendidikan. Sabar adalah kunci ilmu. Setiap episode kehidupan Nabi adalah pendidikan, adalah pembinaan dari Allah. Lahir dalam keadaan yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan yang menanggung anak yatim kelak di surga seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kenapa? Rasulullah pernah merasakan menjadi anak yatim. Diasuh, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Arab, sehingga Nabi memiliki kemampuan jawami'ul kalim. Bicaranya ringkas tapi maknanya luas. Mohon maaf kalau saya ngomongnya kepanjangan ini. Arab pedalaman punya bahasa yang baik dibandingkan di perkotaan yang cenderung bahasa pasaran, terdistorsi. Itulah hikmahnya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Nabi ditinggal wafat ibunya, diasuh ditinggal wafat ayahnya dulu dari dalam kandungan. Usia balita ditinggal wafat ibunya, diasuh kakeknya Abdul Muthalib, Allah wafatkan juga. Diasuh pamannya Abu Talib. Bahkan di tahun yang sama ketika Nabi berdakwah, sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah ambil Abu Talib dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri setia yang mendukung perjuangan dakwah Rasulullah dengan jiwa dan hartanya. Allah ambil di tahun yang sama. Anak-anak Nabi banyak, ada 7 orang totalnya. Yang tersisa hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Semuanya Allah wafatkan, ada yang saat bayi, ada yang saat kecil. Kenapa orang-orang terkasih, tercinta, terdekat dengan Nabi Allah ambil satu persatu? Allah hanya ingin nabinya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluknya. Ini ilmu tauhid yang luar biasa kepada Rasulullah, yang Allah ajarkan langsung lewat episode-episode kehidupannya. Belajar entrepreneurship dari pamannya, belajar kepemimpinan dengan menggembala domba. Jadi semuanya pendidikan dalam setiap episode kehidupan Rasulullah. Membangun reputasi Al-Amin. Jadi kalau kita mau belajar, belajarlah kepada manusia terbaik yang Allah berikan Quran kepadanya, yang mengamalkan Quran dengan sempurna. Kalau bukan ke Nabi, ke siapa lagi kita akan belajar? Bagaimana Nabi mendidik para sahabat? Bagaimana generasi Islam dulu bisa bangkit, bisa hebat? Jawabannya adalah dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan kurikulum yang benar, dengan orientasi ilmu yang tepat, mencari ridha Allah, menghadirkan rasa takut, maka insya Allah peradaban Islam ini akan kembali bangkit. Pastikan kita terlibat meski hanya meletakkan satu bata untuk tegaknya istana peradaban Islam di masa depan. Bukan kerja sehari 2 hari, puluhan tahun mungkin, tapi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan yang akan meneruskannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah dan yang keliru dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.